Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita tentang KKN, dan cerita ini dialami oleh salah satu teman gua, namanya Fauzan, tapi dia biasa dipanggil Fauzan. Fauzan ini termasuk senior gua karena 2 angkatan di atas gua. Cuman kebetulan waktu itu kita satu kosan, jadi ya gue ikut ngedenger cerita tentang KKN yang dia alami ini. Sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah subscribe, yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan, dan juga kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Singkat cerita, Ozan dan kawan-kawan itu melakukan KKN di salah satu kota di Jawa Barat sana. Karena dia sama-sama kampusnya di Unpad ya. Jadi dia ngambil KKN-nya ya di sekitaran Jawa Barat situlah. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Dia ngambil salah satu kota terdekat dari kampus, yaitu Sumedang. Ya mungkin kawan-kawan udah tak asing lagi dengan Sumedang ya. Sumedang itu terkenal dengan tahunya. Dalam cerita ini sejujurnya gue nggak tahu berapa orang tim Ozan yang berangkat KKN, cowoknya berapa, ceweknya berapa. Gue cuman tahu ya orang-orang nanti yang akan gue sebutin dalam cerita ini ya. Dan Ozan ini nama asli, bukan samaran. Gue juga udah dapat izin dari dia buat nge-share cerita ini ke kawan-kawan semua. Nah hari itu sampailah Ozan di tempat KKN. Setelah ngobrol dengan pejabat setempat ya, lurah, kepala desa, RT, segala macam lah. Akhirnya Ozan itu ditempatin di sebuah rumah. Rumah itu rumah bangunan Belanda gitu ya, rumah tua. Tapi kondisinya waktu itu sudah sangat baik gitu. Tapi menurut cerita, rumah itu tuh sebenarnya sudah sekitar 37 tahun itu nggak pernah ditempatin ya. Boleh dibilang rumah itu tuh sempat ambruk atapnya gitu karena itu tadi nggak pernah ditempatin, nggak pernah dirawat. Sampai akhirnya rumah itu tuh dibeli sama kepala desa dan akhirnya direnovasi. Setelah direnovasi pun sekitar 2 tahun itu juga nggak pernah ditempatin karena ada beberapa alasan ya. Dan alasan itu berhubungan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis. Di mana di rumah itu tuh banyak banget gangguan mistisnya, kuat banget. Jadi siapapun yang nempatin di sana itu nggak akan tahan lama ya. Paling lama itu katanya seminggu, penghuni terakhir itu. Sebelum ditempatin sama Ozan dan kawan-kawan, rumah itu tuh sempat dikontrakin ke beberapa orang gitu ya. Tapi itu tadi mereka nggak ada yang kuat. Kalaupun ada yang kuat, paling lama tinggal di situ tuh seminggu. Udah habis itu mereka pergi lagi karena menurut mereka itu banyak banget gangguan di sana. Nah, selain Ozan, gue tuh ada satu lagi teman yang gue kenal, itu namanya Arif. Itu teman sama satu angkatannya Ozan ya, dan kita sama-sama satu kosan. Jadi pas ngedenger cerita itu tuh gue dari 2 orang, si Ozan sama Arif gitu ya. Boleh dibilang ya gue percayalah ceritanya ini valid gitu. Hari pertama mereka tinggal di sana itu semuanya baik-baik aja. Jadi mereka banyak bersih-bersih segala macam kayak gitu ya. Dan selama bersih-bersih itu mereka itu menemukan satu benda yang cukup menarik gitu ya. Benda itu adalah lukisan. Dan lukisan itu waktu itu posisinya masih terbalik ya. Ya menurut mereka karena itu tadi lukisan dengan posisi terbalik itu katanya terlihat lebih menyeramkan gitu kan. Akhirnya lukisan itu pun dibalik seperti umumnya lukisan dipasang gitu ya. Jadi dalam lukisan itu tuh itu ada sosok perempuan ya
gue nggak tahu ya cantik enggaknya ya. Itu sosok perempuan, dan perempuan itu tuh kayaknya perempuan lama ya. Mereka pakai baju tradisional gitulah. Mungkin kalau kalian bayangin itu mirip-mirip lukisan-lukisan Bali kayak gitulah. Gue sendiri nggak tahu ya gambaran pastinya seperti apa. Si Ozan tuh cuma nyebutin itu tuh lukisan perempuan pakai baju tradisional, katanya kayak gitu. Lebih mirip kayak ke lukisannya seorang penari. Nah, gue nyebutin penari di sini bukan mengacu pada cerita yang kemarin sempat viral ya, KKN di Desa Penari, sama sekali bukan. Cerita ini nggak kepengaruh sama sekali dengan cerita itu, dan gak ada hubungannya sama sekali. Ini murni cerita bahkan sebelum gue tahu ada cerita itu ya. Ini murni dari Ozan tentang pengalamannya selama KKN di Sumedang. Sehari 2 hari mereka tinggal di sana itu nggak ada masalah ya. Paling kalaupun ada ya masalah-masalah kecil kayak kok merinding ya gitu, kok hawanya nggak enak kayak gitu, lebih cenderung kayak gitulah. Tapi belum ada interaksi dari penunggu di rumah itu yang cukup ekstrim, itu belum ada. Sampai akhirnya ada satu hari itu salah satu tim KKN dia itu cewek, itu main ke tempat itu, ke tempatnya si Ozan itu sampai lumayan malam ya, sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Nah, pas dia mau pulang itu dia lagi pamitan kan ke si Ozan, Arif dan kawan-kawan. Itu dia ngelihat di belakang, jadi dia posisinya udah berdiri di pintu keluar ya, dan dia tuh ngelihat di pintu belakang situ tuh kayak ada cewek jalan gitu. Itu tadi cewek pakai baju tradisional ya, itu lagi jalan gitu, tapi itu cepet banget. Dan temennya si Ozan itu baru ngasih tahu itu besoknya. Pas malamnya dia cuman diem aja, dia nggak cerita apa-apa, udah dia pulang aja. Dan malam itu si Ozan sama Arif dan kawan-kawannya itu begadang ya. Gue sendiri gue nggak tahu program kerja mereka apa. Gue kurang tahu karena ya pas itu gue masih junior dia, dan ya gue nggak banyak tanya lah masalah kegiatan KKN dia seperti apa. Gue belum terlalu tertarik dengan hal itu kan. Jadi gue cuman fokus di cerita horornya doang. Udah malam itu dia begadang kan sama Arif. Dia kan begadang di ruang tengah gitu pakai tikar gitulah, belaran kayak gitu. Nah si Ozan tuh ngelamun gitu kan, ngeliatin si lukisan yang ada di tembok itu. Dia tuh ngeliatin cukup lama gitu kan. Sebenarnya pikiran dia udah nggak fokus ke kegiatan dia hari itu, dia fokus di lukisan aja gitu. Dia penasaran ini itu sebenarnya lukisan siapa gitu. Lukisannya tuh udah agak buluk katanya, udah kotor ya, karena ya itu tadi udah nggak terawat. Dan konon lukisan itu tuh udah ada dari semenjak rumah itu berdiri, berarti udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Rumah itu kosong kan, sempat 37 tahun itu kosong, plus 2 atau 3 tahun, berarti sekitar 40 tahun yang lalu lah mungkin ya. Nah si Ozan tuh merhatiin lukisan itu terus, dan nggak tahu, tanpa sengaja gitu. Mungkin waktu itu Ozan mikirnya perasaan Ozan doang gitu ya. Lukisan itu tuh matanya tahu-tahu bergerak sendiri gitu, ke kanan ke kiri gitu, pelan gitu kan. Nah si Ozan tuh kaget gitu kan. Astagfirullahaladzim. Rip. Dia manggil si Arif gitu kan, Rip. Lukisannya matanya jalan gitu kan. Si Arif ketawa doang gitu kan. Oh lu ngarang lu gitu. Kata si Arif kayak gitu, dicandain lah intinya. Nah udah malam itu tuh cuman kejadian itu doang ya. Habis itu mereka tidur, dan semuanya baik-baik aja gitu. Nah besok paginya siang-siang gitu ya, habis zuhur gitu mereka pulang ke situ setelah kegiatan, balik lagi ke rumah itu. Waktu itu cuman ada Arif sama beberapa temennya, si Ozan tuh masih di luar. Nah kali ini si Arif yang ngelihat. Si Arif inget omongannya Ozan semalam gitu kan, katanya lukisannya jalan sendiri gitu. Si Arif juga cerita ke teman-temannya yang lain gitu kan. Akhirnya Arif juga penasaran gitu kan, sambil makan di ruang tengah situ dia ngeliatin lukisan itu gitu. Dan bener aja ternyata si Arif juga ngelihat kalau lukisan itu tuh matanya jalan sendiri gitu. Dan dia akhirnya ngasih tahu teman-temannya kan, oi ini matanya beneran si Ozan gitu. Bener yang dia bilang, katanya matanya jalan sendiri. Gue barusan ngelihat, sumpah katanya. Nah gara-gara si Arif juga ngelihat, si Ozan juga ngelihat, akhirnya mereka semua gitu kan, akhirnya
pergi ke rumahnya Pak Kepala Desa itu yang punya rumah ya. Dia ceritain, Pak ini di rumah kan ada lukisan gitu, pas itu lukisannya kan kebalik. Terus kita balikin ke posisi ngadep keluar gitu ya Pak. Jadi lukisannya tuh kelihatan di sana tuh ada perempuan pakai baju tradisional kayak gitu. Nah, si Pak Kepala Desanya tuh agak marah gitu ya. Wah, ini harusnya nggak boleh dibalik kayak gitu, udah biarin aja nutup katanya. Itu tuh, pokoknya jangan deh intinya kayak gitu. Nah, Pak Kepala Desanya tuh sedikit agak menutup-nutupi gitu ya. Mungkin beliau ini juga punya pengalaman yang gimana gitu. Nah, udah akhirnya si Arif sama temen-temennya itu minta maaf gitu kan. Sama si Ojan juga pas itu dia ikut minta maaf, yaudah minta maaf Pak, nanti kita balikin lagi ke semula. Akhirnya mereka pulang ke rumah kan, si Pak Kepala Desa juga ikut ke sana. Nah itu tadi lukisannya tuh ditutup lagi, dibalikin lagi, tapi masih nempel, masih ngegantung di dinding situ. Nah udah hari itu selesai urusan sama Pak Kepala Desa, termasuk urusan sama lukisan itu kan. Nah ada kejadian lagi tuh malam harinya berarti. Pas itu mereka udah tidur semua. Nah ada salah satu temennya Ojan, tapi bukan Arif ya, salah satu temennya, gue lupa namanya siapa. Itu malam-malam dia lagi mau kencing gitu kan, kebangun sekitar jam 1-an gitu. Nah mereka tuh udah pada tidur semua kan. Nah temennya ini bangun, dia mau kencing, dia lewat ruang tengah situ kan. Dan dia ngelihat lukisannya itu posisinya udah ngebuka lagi gitu. Dia kan inget banget pas siangnya tuh lukisan itu ditutup gitu. Nah sekarang malam-malam itu lukisannya ngebuka lagi. Akhirnya dia penasaran kan, ini siapa yang ngebuka itu. Nah temennya itu ngedeket ke lukisan itu. Terus dia perhatiin gitu ya, perhatiin si sosok yang ada dalam lukisan itu gitu. Dan dia nggak menemukan apa-apa gitu. Dia cuman merinding banget katanya. Dan dia dikagetin sama ada sosok yang bergerak di samping dia gitu. Dan sosok itu tuh sosok penari yang ada di lukisan itu. Dia kaget banget gitu kan. Itu sosok penari itu tuh lewat di samping dia, berjalan ke arah dapur. Nah diikutinlah si sosok itu ke dapur gitu kan. Karena dia penasaran, meskipun takut, tapi dia penasaran gitu. Yang lain udah pernah lihat lukisan itu tuh matanya jalan gitu, sementara dia itu belum gitu kan. Akhirnya dia ikutin, dia pengen punya cerita juga mungkin ya. Akhirnya diikutin ke belakang, tapi di belakang tuh gak ada siapa-siapa. Akhirnya udah dia tuh lanjut tidur, baru keesokan harinya itu diceritain ke anak-anak gitu kan. Nah pas paginya mereka pada bangun semua, terus langsung ngecek gitu kan lukisannya seperti apa gitu. Dan ternyata lukisan itu tuh udah nutup lagi. Wah makin ceritanya tuh makin rame lah di situ, makin heboh gitu kan. Ini sebenarnya ada apa sih gitu di balik lukisan ini gitu kan. Akhirnya mereka tuh penasaran semuanya. Malam itu, malam kemudian ya, semalam kemudian akhirnya mereka itu tungguin si lukisan itu. Mereka semua kumpul di tengah, tidurnya di tengah gitu sambil ngeliatin si lukisan itu. Dan lukisan itu tuh masih posisinya tertutup ya. Udah kita tidur di sini gitu, kita liatin apa yang terjadi gitu. Ya namanya anak muda kan, mereka ramean, berani lah. Dan mungkin mereka sedikit iseng dan penasaran juga. Nah, ditungguin sampai tengah malam kayak gitu tuh gak terjadi apa-apa gitu. Akhirnya mereka kan ketiduran gitu kan. Nah setelah entah jam berapa gitu si Ojan nih, kali ini si Ojan yang bangun. Dia bangun tengah malam gitu gak sengaja gitu kan, ngelirik ke lukisannya. Lukisan itu tuh ternyata posisinya udah ngebuka lagi gitu. Dan dia ngeliatin sosok dalam lukisan itu tuh sama kayak yang pertama dia lihat, matanya tuh gerak-gerak gitu kan. Akhirnya dibanguninlah semua temen-temennya gitu kan. Wih, ini matanya gerak lagi, sumpah gue lihat tadi matanya tuh gerak lagi gitu. Nah udah akhirnya mereka semua bangun. Dan nggak lama setelah itu ada salah satu temennya Ozan cowok. Itu tuh tiba-tiba dia diem aja gitu ya. Dia cuma duduk diem, terus dia mundur ke pojokan gitu kan. Akhirnya mereka pada takut gitu loh, ini anak kenapa gitu kan. Kenapa dia diem aja gitu kan. Nah si Arif tuh udah curiga nih, wah Jan ini kerasukan nih, Jan ini kerasukan nih gitu.
Akhirnya bener aja si temennya itu dia tiba-tiba bangun gitu kan. Dan dia tuh jalan ke belakang rumah. Dan ternyata mereka itu baru tahu ke belakang rumah itu membuka pintu sendiri gitu ya. Dia keluar, akhirnya teman-temannya tuh si Ojan, Arif dan yang lain itu pada ngikutin sampai jalan beberapa meter ya, mungkin sekitar 10-15 meter lah. Akhirnya mereka itu baru tahu ternyata di sana itu ada sumur. Sumur itu udah ditutup ya, tapi ditutup pakai kayu gitu. Jadi pinggirannya sumur pun udah nggak ada, jadi itu cuma lubang doang terus ditutup sama kayu gitu kan. Nah temennya si Ojan itu dia terus berdiri gitu di samping sumur itu ya. Terus dia putar badan, balik badan gitu kan. Tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu. Terus tiba-tiba dia itu menari-nari gitu. Gue nggak tahu ya tariannya apa, yang jelas dia tuh nari-nari kayak gitu, kerasukan lah. Kayak orang kerasukan biasanya kan suka kayak gitu, nari-nari atau lompat-lompat atau teriak-teriak gitu kan. Nah ini tuh dia nari-nari di samping sumur itu, dia muter-muterin sumur gitu kan. Nah temen-temennya itu si Ojan sama Arif tuh ya cuma ngeliatin doang gitu kan, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi si Arif katanya sempat baca doa-doa gitu kan. Si Arif lumayan pintar sih, cuman cuman ilmunya belum tinggi banget lah. Nah dia tuh sempat baca doa-doa gitu. Nah nggak lama setelah temannya itu nari-nari itu, akhirnya dia pingsan di situ. Nah pas sudah pingsan kan, dibawa balik lagi nih masuk ke dalam gitu kan. Dan malam itu juga si Arif sama temennya itu ke rumah Pak Kepala Desa, dia laporan gitu kan, Pak ada kejadian kayak gini Pak, nggak mengenakan gitu. Ini masalah ada hubungannya sama lukisan yang ada di rumah itu. Kita udah tutup gitu kan, tapi entah kenapa gitu, kalau malam hari itu lukisannya suka ngebuka sendiri. Dan kalau dilihatin tuh matanya suka jalan ke kanan, ke kiri kayak gitu. Terus malam ini tuh ada salah satu teman kita itu kerasukan. Dia itu jalan ke belakang, nari-nari di samping sumur yang udah ditutup itu Pak katanya. Nah akhirnya Pak Kepala Desa pun ikut ke rumah itu kan. Sebelumnya Pak Kepala Desa itu dia cuman ngebeli rumah itu beberapa tahun yang lalu ya. Tanpa tahu sebenarnya sejarah dari rumah itu tuh apa gitu kan. Dia beli itu dari anaknya yang punya rumah. Dan anaknya itu juga nggak tahu ada cerita apa di balik rumah itu, di balik lukisan itu gitu. Jadi antara rumah, lukisan, dan sumur ya, itu nggak tahu. Akhirnya karena ada kejadian kayak gitu, jadi kejadian, ya gue singkat aja ya. Jadi kejadian kayak kerasukan segala macam itu nggak cuman sekali, karena mereka stay di sana itu cukup lama ya. Sekitar berapa minggu itu mereka stay di rumah itu sampai akhirnya nggak kuat kan. Nah, tapi sebelum mereka pindah itu Pak Kepala Desa itu akhirnya inisiatif itu yang melakukan investigasi. Beliau manggil beberapa orang pintar juga yang bisa ngerti hal kayak gitu. Dilakukanlah penerawangan segala macam gitu. Akhirnya sampailah pada sumur. Jadi intinya kayak di sumur itu tuh ada sesuatu gitu. Dan gak pakai lama, kemudian Pak Kepala Desa itu memutuskan untuk coba membuka sumur itu dan dicarinya lah sesuatu gitu di sana di dalam gitu kan. Setelah kasih ritual segala macam ya, gue nggak tahu ritualnya itu seperti apa. Akhirnya disuruhlah ada satu orang gitu, suruh turun ke bawah sana kan dan coba dicariin gitu di sana itu ada apa sih itu. Takutnya ada sesuatu yang gak baik di sana. Dan gak lama setelah si orang itu masuk ke dalam sumur gitu nyelup ke sana, mungkin kalian berpikir kalau di sana bakal ditemuin tulang belulang atau apa gitu kan. Nah ternyata bukan itu yang ditemuin. Gak ada sama sekali yang namanya tulang belulang atau apa gitu, atau mayat atau apa, itu gak ada. Yang ditemuin justru cuman rambut di sana. Ada rambut panjang sepanjang sekitar 1 meter gitu, itu yang masih ada di dasar sumur. Dan itu tuh cuman tinggal sedikit ya, nggak banyak. Dan akhirnya itu pun diangkat ke atas, ditunjukin ke Kepala Desa. Dan akhirnya gue nggak tahu ya setelah itu ya, entah dikubur atau entah diapain, gue nggak tahu. Nah semenjak kejadian itu udah ketemu kan si Arif sama
Ojan dan kawan-kawan akhirnya ya memutuskan mereka untuk pindah, jangan di rumah itulah. Mereka akhirnya ditempatin di rumah baru yang ya alhamdulillahnya gitu, nyampe acara KKN kelar itu semuanya aman-aman aja gitu. Sebenarnya cerita ini cukup panjang, cuman tadi gue persingkat aja ya. Intinya kayak gitu, rumah tua, lukisan, sumur, sama beberapa temennya itu kerasukan gitu. Sama itu tadi ada sosok penari yang suka mondar-mandir di rumah itu, dan seringnya itu ke belakang gitu, kayak ngasih petunjuk gitu kalau ada sesuatu nih di dalam sumur belakang rumah itu. Ya itulah cerita tentang KKN temen gue di daerah Sumedang situ. Sayang sekali banyak bagian yang gue nggak inget secara detail ya, jadi cuman itu doang yang gue inget dari ceritanya si Ojan waktu itu. Si Ojannya juga udah agak-agak lupa gitu ya. Nah jadi maaf kalau misal ceritanya tuh terlalu cepet dan nggak terlalu seram ya. Karena itu tadi itu cerita nyata, gue ceritain berdasarkan apa yang gue tahu, apa yang gue dengar. Nah terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.